Cukai rokok naik selain untuk pemasukan negara, jadi cara pemerintah untuk menekan pengguna rokok, terutama bagi mereka yang masih di bawah umur. Namun ada dampak lain, industri dan petani tembakau yang terpukul. Jutaan batang rokok ilegal asal Surabaya ini tak jadi terjual ke pasaran. Direktorat Jenderal Bea Cukai menggagalkan rencana tersangka menjual rokok ilegal tanpa cukai senilai 3 miliar rupiah. Total ada 3.120.000 batang rokok yang diamankan. Itu rokok semua yang ilegal, Pak, yang palsu, rokok palsu dan tidak ada pita cukainya. Di mana saja lokasi sitaannya, Pak? Lokasinya kemarin, lokasinya itu di daerah Lantebung, Kabupaten Jeneponto, dan Bone. Peredaran rokok ilegal bukan barang baru di Indonesia. Hingga bulan Agustus 2020, pemberantasan produk tembakau ilegal mencapai 5.609 tindakan. Jumlah volume mencapai 273,34 juta batang, dengan total nilai mencapai 260,7 miliar rupiah. Keberadaan rokok ilegal ini pun berdampak pada penerimaan negara. Padahal cukai rokok jadi salah satu penyumbang cukai terbesar. Di 8 bulan pertama tahun ini, cukai hasil tembakau terkumpul 94,39 triliun rupiah, tumbuh 6,09% secara tahunan. Penerimaan yang masih bertumbuh karena ada penundaan cukai pengusaha di 2019 yang baru dibayarkan tahun 2020. Pemerintah pun kini tengah menggodok rencana kenaikan cukai rokok tahun 2021. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyatakan, kami masih mengkaji karena kondisi ekonomi masih terdampak COVID-19. Fokus kita di PEN, bagaimana memulihkan perekonomian. Pemerintah tahun ini juga sudah menaikkan cukai 23% dengan harga jual eceran rokok rata-rata 35%. Kenaikan cukai rokok ini pun memukul industri. Ditambah pandemi membuat produksi ikut turun. Direktorat Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian menyebut serapan tembakau oleh industri rokok mengalami penurunan produksi hingga 20%. Serapan pabrikan pada petani pun ikut berkurang, seperti yang terjadi di gudang tembakau PT Jarum di Temanggung, Jawa Tengah. Ini 3.500 Pak. Untuk sampai saat ini sudah 3.500. Ya. Ada rencana tambah atau lebih? Saya tadi sekitar 6.500. Jadi 6.000. dari 4.000, direktur kami menambah 2.500 saja. Kalau musimnya bagus sampai 6.500. Untuk harga? Kenapa? Untuk harga? Untuk harga tertinggi kita 105. Kementerian Perindustrian meminta agar pabrikan rokok tetap membeli tembakau petani dengan harga sesuai kualitas. Kita akan mendorong defisitnya karena saat ini COVID mungkin juga ekonomi mungkin menurun supaya ini juga membantu petani gitu ya. Kalau bisa tetap diupayakan membeli gitu. Tentu dengan harga yang ini saat ini pantas karena mungkin grade-nya juga turun karena ini iklim kan. Iklim turun harganya mungkin nggak setinggi yang biasanya grade-nya karena grade-nya lebih tinggi gitu ya. Di sisi lain, petani tembakau meringis karena harga tembakau yang terlalu murah. Bahkan, banyak hasil panen tembakau petani tidak laku dijual. Misalnya para petani tembakau di Kabupaten Demak, Jawa Tengah yang terpaksa gigit jari saat musim panen. Tembakau mereka banyak yang tidak laku. Sebagian besar petani bahkan membiarkan tembakau mereka membusuk di ladang dengan perhitungan ongkos panen akan lebih mahal daripada hasil jual tembakau. Para pedagang yang menyerap tembakau petani hanya membeli tembakau jenis super dengan harga Rp15.000 per kilogram, jauh lebih rendah dibanding masa panen sebelumnya. Wah, enggak ada harganya ini. Sebabnya? Ya enggak ada yang beli ya. Ini berapa per kilonya sekarang? Per kilonya enggak ada yang beli. Terus ruginya gimana? Ya ruginya ya enggak ada yang beli ini. Asosiasi Petani Tembakau Indonesia menyebut regulasi pemerintah tak melindungi petani tembakau. Kini harga tembakau anjlok, ditambah hasil petani banyak tak terserap pabrik karena pandemi COVID-19. Yang kedua karena kenaikan cukai tahun 2020 dan rencana kenaikan cukai tahun 2021 itu juga menjadi pengaruh. Yang ketiga, importasi
tembakau sampai saat ini belum diatur oleh pemerintah. Sehingga apapun jenis pertaniannya termasuk petani tembakau ketika importasi ini kerannya dibiarkan longgar, maka juga akan menggerus tentang produksi nasional. Penyerapan tenaga kerja sektor tembakau pada tahun 2019 mencapai 7,1 juta orang. 2,9 juta merupakan pedagang eceran, 300.000 merupakan buruh pabrikan rokok, 60.000 karyawan pabrik, 1,6 juta petani cengkeh, dan 2,3 juta adalah petani tembakau. Tim Liputan Kompas TV.